Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para petani hebat se-Nusantara, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan tentang kesuburan lahan pertanian kita. Kesuburan lahan itu ada 3 macam: kesuburan fisika, kimia, dan biologis. Kesuburan fisika itu bicara tentang porositas. Tanah yang porositasnya longgar seperti tanah pasir tidak bisa menahan air. Tanah yang keras juga tidak bisa ditembus air. Akibatnya daerah perakaran menjadi kering. Kemudian kesuburan fisika juga berhubungan dengan kegemburan. Makin gembur, makin leluasa perkembangan akar. Dan kemudian sirkulasi udara juga menjadi sangat baik. Udara mengandung oksigen dan mengandung nitrogen yang dibutuhkan oleh tanah untuk respirasi, dibutuhkan oleh mikroba, dibutuhkan oleh makrofauna yang ada di dalam tanah. Oksigen ada sekitar 21% dan nitrogen sekitar 79% di dalam udara. Ini akan berhubungan dengan kesuburan biologis yang nanti kita bicarakan. Kesuburan selanjutnya itu adalah kesuburan kimia. Setelah kesuburan fisika, kita bicara kesuburan kimia. Kesuburan kimia ini menyangkut pH. pH tanah yang netral itu sangat diharapkan, karena dengan pH yang netral, efisiensi pemupukan menjadi lebih bagus. pH yang netral untuk dunia pertanian ini berkisar antara 5,7 sampai 7,5 bisa kita anggap netral. Tapi antara 6 dan 7 itu yang sangat baik. Di bawah pH 5,7 itu tanah masam. Unsur hara akan terikat dan mikroba sulit tumbuh. Di atas 7,5 tanah basah. Unsur hara juga akan terikat dan mikroba juga sulit tembus. Sulit tembus, sulit tumbuh. Kemudian kecukupan unsur hara. Kecukupan unsur hara ini berhubungan dengan tingkat kesuburan lahan. Ada tingkat kesuburan sangat rendah dan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tingkat kesuburan tinggi dan sangat tinggi nggak usah kita pikirin lah, itu sudah bagus ya. Yang perlu kita pikirkan itu yang rendah dan sangat rendah. Yang sangat rendah itu C-organiknya kecil dari 1%, nitrogennya kecil dari 0,1%, dan seterusnya, kecil sekali. Karena itu perlu dibantu dia sebenarnya. Nah, itu tentang kecukupan hara yang menyangkut dengan tingkat kesuburan. Kemudian tingkat konsentrasi unsur bersifat racun. Sebaiknya ini tidak ada unsur racun seperti Hg, Pb, Cd, logam-logam berat. Kemudian kita bicara kesuburan biologis. Kesuburan biologis ini berhubungan dengan keberadaan makrofauna, seperti misalnya cacing. Cacing ini indikasi bahwa tanah kita secara biologis subur, karena cacing mau tumbuh di sana. Coba lihat tanah yang tidak subur, susah cari cacing. Kemudian kecukupan mikroorganisme positif. Mikroorganisme positif ini adalah mikroorganisme yang mampu memberikan kebaikan kepada lahan pertanian kita, seperti mikroorganisme yang bisa menangkap nitrogen, mikroorganisme yang bisa menguraikan molekul-molekul fosfat dan kalium. Ada azospirillum, ada azotobacter, ada bacillus, ada rhizobium, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita bicara di kesuburan biologis ini adalah keberadaan mikroorganisme negatif yang memberikan penyakit kepada tanaman dan kepada tanah, seperti fusarium, seperti fusarium, seperti jamur ganoderma yang menular melalui tanah, seperti Escherichia coli, seperti salmonella. Itu adalah mikroorganisme negatif yang seharusnya tidak ada di dalam tanah kita. Itu dia. Jadi kita bisa mengatakan bahwa tanah kita subur apabila 3 jenis kesuburan ini ada bersamaan: kesuburan fisik, kimia, dan biologis. Nah, untuk bisa meningkatkan dan menjaga kesuburan secara fisik, kimia, dan biologis, gunakan pupuk bioorganik Labet. Namanya aja pupuk bioorganik. Karena apa? Karena Labet bisa meningkatkan pH tanah pertanian kita mendekati netral. Kemudian dia mengandung unsur hara yang lengkap, menggemburkan tanah. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia diperkaya dengan mikroorganisme penyubur, diperkaya juga dengan mikroorganisme anti hama.
Itu dia, pupuk bioorganik Label. Demikian Bapak Ibu para petani hebat semuanya. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buat kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.